Halo Smart Mama, welcome back to Smart Mama Vlog. Bersama saya Santi. Kali ini saya mau nyobain resep yang lagi viral, yaitu Japanese milk bread atau Hokkaido milk bread, atau dikenal juga dengan soft bun milk bread. Rotinya lembut dan empuk, warnanya juga menarik ya. Hampir sama dengan roti sobek biasanya, bedanya Japanese milk bread ini dipanggang dengan suhu rendah dan ditaburi terigu di atasnya. Resep aslinya tidak memakai telur, hanya memakai susu cair sebanyak 180 ml. Di sini saya tetap memakai 1 butir telur, jadi jumlah susu dan telurnya kurang lebih 185 ml. Apa saja bahan dan bagaimana cara membuat Japanese milk bread? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita memulai, saya mau memperkenalkan aplikasi pembelajaran matematika untuk anak-anak. Kelebihan aplikasi ini dapat menampilkan soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita dapat mengevaluasi kesalahan pada saat mengerjakan soal tersebut. Halo, nama saya Lauren, umur saya 6 tahun. Saya biasanya menggunakan aplikasi Google Math untuk latihan di situ biar saya lebih pintar. Install aplikasi ini ya teman-teman. Yes, absolutely correct. Yay, you're right. Pertama, kita panaskan 130 ml susu. Jangan sampai terlalu panas ya. Kalau terlalu panas, nanti raginya bisa mati dan tidak mau mengembang. Hanya suam-suam kuku saja antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau Vermipan, 27 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, susu yang sudah dihangatkan suam-suam kuku antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Air bersuhu sekitar 40 derajat Celcius itu, jika dideskripsikan terasa cukup panas, tidak hanya sekedar hangat, namun masih bisa ditolerir panasnya jika jari kita celupkan. Kita mixer sampai setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis, kemudian masukkan 35 gram margarin. Kita mixer lagi dengan kecepatan maksimal kira-kira 10-15 menit sampai adonan kalis elastis. Ciri adonan sudah kalis elastis yaitu adonan menjadi elastis seperti karet saat ditarik. Rentangkan adonan dan buat menjadi tipis. Bila adonan menjadi sedikit transparan dan tidak mudah robek, maka adonan sudah dapat dikatakan kalis. Setelah adonan benar-benar kalis seperti ini, adonan siap untuk di-proofing. Olesi minyak sayur sedikit pada permukaan adonan dan bawah wadahnya. Karena saya bikin rotinya sudah sore, udara ruangannya dingin, biar cepat mengembangnya, jadi adonannya saya simpan ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan dulu. Panas panci tidak boleh terlalu panas, hanya sedikit hangat saja, kira-kira 35-40 derajat. Jika adonan menjadi terlalu hangat selama peragian, ragi akan mengembang lebih cepat daripada struktur gluten. Struktur gluten tidak akan bisa mengikuti fermentasi, sehingga struktur rotinya menjadi tidak kokoh. Setelah 1 jam adonan disimpan di dalam panci, adonannya sudah mengembang 2 kali lipatnya. Kita kempeskan adonan. Taburi silikon mat dengan sedikit terigu. Kita timbang dan bagi adonannya menjadi 4 bagian dulu untuk dikasih pasta atau bisa dikasih pewarna saja.
Timbang adonan masing-masing menjadi 125 sampai 126 gram. Tambahkan sedikit pasta pandan ke adonan. Pastikan pastanya sudah tercampur rata dengan adonannya. Kalau tidak tercampur rata, nanti jadinya belang bentong. Adonan kedua saya pakai pasta stroberi. Kalau misalnya tidak pakai pasta, hanya pakai pewarna saja, tidak apa-apa ya. Rasanya tetap enak. Untuk adonan ketiga, saya pakai setengah sendok teh coklat bubuk. Adonan keempat tidak saya kasih apa-apa, saya biarkan original. Setelah itu, bagi setiap adonan menjadi 4 bagian. Isi masing-masing bagian dengan meses, atau kita bisa isi dengan selai coklat, selai stroberi, selai kacang, dan lain-lain. Tata di atas loyang. Kita simpan lagi ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan sebentar. Pancinya cuma hangat saja ya. Kita hanya butuh udara hangat yang ada di dalam pancinya. Setelah adonannya mengembang, adonan rotinya kita taburi dengan tepung terigu di atasnya. Adonan roti siap kita panggang. Panggang dengan suhu 150 derajat selama 20 menit dengan api bawah. Sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Ini dia Japanese milk bread-nya sudah matang. Rasanya enak, empuk, lembut, dan ringan. Sekian resep Japanese milk bread-nya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya bagi yang belum tekan, agar mama di rumah tidak ketinggalan resep berikutnya. Terima kasih.